Pada suatu pagi di negeri Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang sarapan dengan sepiring besar kurma dan susu unta hangat. Tiba-tiba, ia merasa bosan. Ia memanggil penasihat kerajaan. "Raja, aku ingin dihibur. Di mana Abu Nawas yang licik itu?" Penasihat pun segera memanggil Abu Nawas, yang saat itu sedang tidur pulas di atas atap rumah karena angin pagi terasa sejuk. Abu Nawas mengusap matanya. "Ada apa gerangan, tuanku? Apakah istana kehabisan lelucon pagi ini?" Raja tersenyum geli. "Raja, aku punya teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya, kau boleh meminta apa saja. Tapi jika kau gagal, kau harus tinggal seminggu di kandang unta." Abu Nawas, "Asalkan untanya tidak cerewet, saya terima tantangannya." Semua tertawa. Lalu sang raja pun memberikan teka-tekinya. "Raja, berapa jumlah unta yang bisa menghitung sampai 5 tanpa salah?" Abu Nawas terdiam. Semua penasihat bingung. Teka-teki ini tampak konyol. Seekor unta menghitung, alih-alih menjawab langsung. Abu Nawas minta waktu 3 hari. Ia pergi ke pasar hewan dan menyewa seekor unta tua bernama Kasrun yang katanya bisa mengangguk kalau diberi kurma. Abu Nawas berbisik ke Kasrun, "Kita harus kerja sama. Kalau kau bisa mengangguk 5 kali tiap aku sebut angka, kita bisa dapat banyak kurma." Abu Nawas melatih Kasrun. Ia menaruh kurma di tangannya, lalu berkata, "1," dan menggoyang tangan berisi kurma di depan Kasrun. Unta itu mengangguk dan memakannya. Begitu seterusnya sampai angka 5. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan Kasrun, unta yang tampak sangat serius, seperti profesor matematika versi berbulu. "Abu Nawas, tuanku, saya bawa jawabannya. Bukan dengan kata-kata, tapi pertunjukan." Raja pun tertarik. Abu Nawas menghadap unta. "Kasrun, berapa 1?" Kasrun mengangguk sekali. Abu Nawas, 2. Kasrun mengangguk 2 kali. Abu Nawas, 3. Kasrun mengangguk 3 kali. Raja melotot, "Astaga, unta ini bisa menghitung." Abu Nawas, "Tentu, tuanku, tapi hanya sampai 5. Karena kalau lebih dari itu, Kasrun ngantuk." Raja tertawa terbahak-bahak. Semua penasihat tercengang. Satu bahkan hampir tersedak anggur. Namun penasihat kerajaan yang iri mulai curiga. Ia mengamati tangan Abu Nawas yang tiap kali memberi isyarat kurma. "Penasihat, tuanku, dia menipu. Itu hanya gerakan tangan, bukan kemampuan si unta." Raja pun menatap Abu Nawas curiga. "Abu Nawas, tuanku, bukankah pertanyaannya adalah berapa jumlah unta yang bisa menghitung sampai 5? Saya hanya buktikan 1 ekor bisa, tanpa pernah saya klaim bagaimana caranya." Raja terkekeh. "Hahaha, benar juga. Unta bisa menghitung, asal ada kurmanya." Semua pun tertawa. "Raja, Abu Nawas, kau menang. Minta saja apa hadiahnya." Abu Nawas, "Saya hanya ingin 1. Berikan saya izin untuk tidak mandi selama seminggu. Saya ingin tahu siapa yang tetap mau duduk dekat saya di pasar." Raja, "Permintaanmu sungguh mencurigakan. Tapi baiklah." Selama seminggu, Abu Nawas duduk di pasar, menjual ilmu menghitung untuk unta. Anehnya, banyak yang tertarik. Bahkan ada pedagang kambing yang minta diajari kambingnya agar bisa mengangguk saat ditanya harga. Setelah kejadian viral di pasar dan istana,
Raja Harun al-Rashid makin penasaran pada unta bernama Kasrun itu. Raja, Abu Nawas, bawa unta itu ke istana. Aku ingin melihat apakah ia bisa menghitung gajiku. Abu Nawas tertawa. Abu Nawas, tuanku, gaji Anda terlalu besar. Kasrun bisa pingsan sebelum selesai menghitung. Namun raja bersikeras, dan akhirnya Kasrun si unta masuk istana dengan kalung emas bertuliskan kalkulator berbulu kerajaan. Ia kini menjadi hewan peliharaan resmi kerajaan. Tiap pagi, Kasrun hanya perlu mengangguk beberapa kali di depan para menteri yang sedang rapat, dan anehnya, semua menteri mulai takut dengan unta itu. Menteri A, bagaimana jika unta itu tahu kita tidak bekerja? Menteri B, apa unta itu bisa mendeteksi korupsi? Abu Nawas, tentu saja, tak menyia-nyiakan momen ini. Melihat bahwa unta bisa bikin orang istana panik, Abu Nawas membuka layanan deteksi kejujuran dengan unta di depan istana. Di sana, rakyat bisa datang dan memuji kejujuran suami, tetangga, bahkan calon menantu mereka hanya dengan unta Kasrun. Seorang ibu, Kasrun, apakah calon mantuku suka bohong? Kasrun mengangguk 3 kali. Ibu, ternyata dia bohong soal punya rumah. Putriku batal menikah. Bisnis ini sukses besar. Tapi beberapa menteri mulai resah karena takut giliran mereka datang. Para menteri sepakat mengadu domba raja dengan Abu Nawas. Mereka menyusun rencana. Menteri A, tuanku, Abu Nawas mempermalukan istana. Dia membuat rakyat percaya unta bisa lebih pintar dari manusia. Menteri B, bahkan anak-anak lebih percaya unta daripada guru agama. Raja mulai merasa risih. Ia pun memanggil Abu Nawas. Raja, Abu Nawas, aku senang pada leluconmu, tapi kini kau mulai berlebihan. Abu Nawas, tenang, tuanku, saya hanya menunjukkan bahwa kadang-kadang kebodohan bisa berpakaian rapi dan duduk di singgasana, sedangkan kebijaksanaan bisa muncul dari seekor unta tua. Raja menatap dalam. Ia tahu siapa yang dimaksud Abu Nawas. Raja memutuskan mengadakan sidang istana khusus untuk membuktikan apakah Kasrun benar-benar pintar. Raja, kita akan beri pertanyaan filsafat pada unta itu. Jika gagal menjawab, Abu Nawas harus menyerahkannya pada dapur kerajaan sebagai bahan sate. Semua terkejut. Bahkan Kasrun mengibaskan ekornya panik. Abu Nawas, baiklah, tapi bolehkah saya bertanya terlebih dahulu kepada unta sebelum ia menjawab? Raja mengizinkan. Abu Nawas berjalan ke dekat Kasrun, lalu berbisik. Abu Nawas, Kasrun, ini serius. Kalau kau tidak ingin jadi sate, cukup kentut saat Raja bicara. Lalu Raja bertanya, Raja, apakah dunia ini nyata atau hanya ilusi dari mimpi panjang manusia? Semua hening, dan tiba-tiba, simbol lari Kasrun mengeluarkan suara kentut keras. Raja, penasihat, menteri, semua terdiam. Lalu satu pelayan tak tahan, tertawa terbahak-bahak. Disusul seluruh ruangan. Abu Nawas, lihat tuanku, bahkan unta pun menganggap pertanyaannya terlalu filosofis untuk dijawab secara serius. Raja pun mengangkat tangannya. Raja, sudahlah, unta ini mungkin tidak bisa bicara, tapi ia tahu kapan harus menjawab dengan jujur. Abu Nawas, dan kadang, tuanku, jawaban paling jujur berasal dari gas. Menteri-menteri tertunduk malu. Kasrun kini diangkat sebagai unta filosofis kerajaan,
dan diberi kandang pribadi penuh karpet Persia dan kipas angin dari Mesir. Setelah unta Kasrun diangkat menjadi unta filosofis kerajaan, istana mendadak kebanjiran tamu. Para saudagar, penyair, bahkan tamu dari negeri seberang datang hanya untuk menyaksikan unta yang pernah kentut menjawab pertanyaan raja. Melihat peluang ini, raja membuat program baru. Raja, mulai minggu depan, Kasrun akan menjadi host acara Kentut Bijak, Tanya Unta. Setiap malam Jumat pada Isya, langsung dari halaman istana. Abu Nawas ditunjuk jadi moderatornya. Acara Tanya Unta begitu fenomenal. Para bangsawan antre mengajukan pertanyaan. Pangeran dari negeri jauh bertanya, "Kasrun, manakah yang lebih penting, ilmu atau harta?" Kasrun mengangguk 2 kali, lalu menjilat kantong kurma Abu Nawas. Abu Nawas menimpali, "Lihat, unta pun tahu bahwa ilmu itu penting, tapi kurma juga perlu." Seorang saudagar bertanya, "Apa yang harus saya pilih? Istri pertama yang cerewet, atau istri kedua yang boros?" Kasrun pura-pura pingsan. Abu Nawas, "Artinya, unta pun tak sanggup memilih. Lebih baik punya kambing." Semua tertawa, tapi semakin populer Kasrun, semakin panas telinga para menteri. Menteri A kesal, "Bayangkan, kita dikalahkan oleh unta yang tidak sekolah." Menteri B, "Apa perlu kita juga belajar mengangguk dan kentut?" Para menteri yang iri mulai menyusun rencana untuk menggulingkan popularitas Kasrun. Mereka menyewa seekor unta palsu dari pedagang boneka keliling. Unta itu bukan hewan asli, tapi robot kayu yang bisa bergerak dan mengangguk lewat tali. Lalu mereka menggelar tantangan resmi Kasrun. "Menteri, kami membawa unta baru. Namanya Rashid Bot 01. Ia bisa menghitung sampai 10, memberi hormat, bahkan bisa menari." Raja terkesan. Penonton ramai bertepuk tangan saat Rashid Bot 01 mengangguk-angguk sambil berdiri satu kaki. Namun, Abu Nawas tak tinggal diam. Hari yang dinanti pun tiba. Duel cerdas antara Kasrun versus Rashid Bot 01 disiarkan langsung ke seluruh Baghdad lewat pengeras suara dari menara masjid. Rakyat berdesakan di lapangan istana. Putaran 1 matematika. Menteri bertanya, "Berapa 2 3? Rashid Bot mengangguk 5 kali. Kasrun mengangguk 5 kali, lalu menguap. Abu Nawas, "Lihat, Kasrun tahu jawabannya, tapi bosan dengan pertanyaan gampang." Putaran 2 filosofi. Raja bertanya, "Apa arti kehidupan?" Rashid Bot terdiam, lalu tersendat kabelnya. Kasrun kentut pelan sambil berjalan pergi. Semua tertawa. Abu Nawas mengangkat tangan. "Itu artinya, kadang kehidupan hanya tentang melangkah dan melepaskan beban." Putaran 3 tes kejujuran. Abu Nawas mendekati Rashid Bot dan berkata pelan, "Apakah kau robot buatan menteri?" Rashid Bot mengangguk. Seluruh rakyat, "Wow." Raja akhirnya memutuskan, "Raja, aku tahu siapa yang cerdas dan siapa yang hanya pintar menyamarkan kabel." Para menteri dimarahi. Rashid Bot dibongkar dan dijadikan mainan untuk anak-anak istana. Sementara Kasrun mendapat gelar baru, unta bijak tanpa kabel, penuh kandungan kurma dan kearifan. Sebagai penghargaan, Raja menawarkan Abu Nawas apapun yang ia mau. "Raja, minta saja apapun. Kekayaan, rumah besar, istri baru." Abu Nawas, "Saya hanya ingin satu hal, tuanku.
Satu malam tidur di ranjang raja, ditemani kipas kasrun dan nyanyian 3 menteri sambil joget kambing. Semua terdiam. Raja tertawa, "Kau benar-benar tak pernah minta yang normal." Akhirnya malam itu benar-benar terjadi. Abu Nawas tidur nyenyak di ranjang raja, dihibur oleh para menteri yang dipaksa berjoget ala kambing sambil menyanyi. Menteri A, ba kebohongan, ba ambisi. Menteri B, kami yang licik, kami yang lemah, maafkan Kasrun sang unta berkah. Beberapa bulan setelah pensiun, Kasrun menetap di sebuah desa bernama Kampung Takbirun di pinggiran Baghdad. Abu Nawas membangun sebuah pesantren sederhana diberi nama Madrasah Unta Cerdas Tanpa Kabel, MUK. Di sanalah Kasrun menjadi guru besar kehidupan dan Abu Nawas menjadi rektor lelucon dan logika tingkat lanjut. Pesantren ini unik. Semua santrinya adalah unta, kambing, bahkan satu ayam jago tua bernama Al-Kukuruyuk yang sering bertugas jadi alarm subuh. Abu Nawas, hari ini kita belajar ngangguk bijak 101. Jangan asal angguk. Gunakan logika. Ia memegang seikat kurma. Abu Nawas ke Kasrun. Berapa banyak koruptor yang mengangguk waktu ditanya, "Apakah kau jujur?" Kasrun mengangguk terus sampai kepalanya pegal. Abu Nawas tersenyum ke para santri unta. "Lihat, anggukan bisa berarti setuju, bisa juga berarti licik. Maka berpikirlah sebelum mengangguk." Para santri unta, ternyata ada sapi nyasar ikut belajar. Popularitas Kasrun meroket. Banyak rakyat datang untuk belajar filsafat darinya. Lalu muncul aliran Kasrunisme dengan prinsip utama, kentutlah saat perlu, ngangguk hanya bila otakmu ikut. Diam lebih baik daripada debat tak bernilai. Kurma bukan segalanya, tapi bisa jadi jalan masuk hati unta. Orang-orang mulai meniru gaya hidup Kasrun. Berjalan pelan tapi pasti. Menjawab dengan kepala, bukan mulut. Dan jika ditanya sesuatu yang tak penting, cukup buang angin, lalu pergi. Raja yang mendengar semua ini, akhirnya mengirimkan surat resmi. "Dengan ini, aku mendirikan cabang Universitas Unta Internasional di Baghdad. Rektor, Abu Nawas. Wakil Rektor, Kasrun si Unta." Universitas ini punya fakultas unik, fakultas etika kentut dan isyarat, jurusan logika jalan padang pasir, konsentrasi filsafat kurma kebodohan. Karena malu dan kalah telak oleh seekor unta, beberapa menteri mengundurkan diri dan pergi bertapa di gua kurma. Di sana mereka memakan kurma sambil membaca kitab Abu Nawas, menertawakan diri sendiri sebelum ditertawakan orang. Menteri A, "Dulu aku angguk hanya demi jabatan." Menteri B, "Sekarang aku sadar, aku bahkan lebih robot dari Rashid Bot." Salah satu menteri bahkan kembali ke kampung dan membuka warung sate kambing yang dinamakan Sate Kentut. Bijak pedasnya seperti teguran Abu Nawas. Suatu malam, Abu Nawas duduk di bawah langit penuh bintang bersama Kasrun. "Abu Nawas, kau tahu, Kasrun, dunia ini kadang lucu. Kita harus jadi unta dulu agar orang-orang bisa merenung." Kasrun mengangguk, lalu kentut pelan. "Abu Nawas, tepat sekali. Itu artinya, kadang jawaban tak perlu panjang. Cukup singkat, padat, dan berbau." Suatu hari, datang utusan dari negeri Zamzam Zaria, dipimpin oleh Sultan Alberdus III, seorang raja super sombong, gemar pamer, dan tak percaya lelucon. Utusan Sultan, "Wahai Raja Baghdad,
Kami dengar unta kalian bisa berpikir. Hahaha. Negeri kami punya unta robot bertenaga surya dan singa yang bisa main catur. Raja Harun al-Rashid tersinggung, tapi tetap tenang. Raja, kami tidak mengajarkan unta jadi canggih. Kami hanya ajarkan mereka jadi bijak. Utusan Sultan, kami tantang unta kalian untuk datang ke negeri kami dan ikut kompetisi cendekia binatang internasional.